Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Di episode kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Overlord yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini menceritakan tentang rahasia mengerikan di balik Perang Dunia Kedua. Film ini disutradarai oleh Julius Averi, dibintangi oleh Yovan Adepo, Wyatt Russell, dan Mathilde Olivier. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Overlord. Semoga. Pada tahun 1944 terjadi Perang Dunia Kedua. Pada suatu malam, Amerika mengirimkan pasukan ke Prancis untuk melakukan pembebasan warga Eropa dari jajahan tentara Nazi. Terlihat banyak sekali kapal-kapal induk dan pesawat-pesawat tempur milik Amerika bergerak menuju Eropa. Di dalam salah satu pesawat, terdapat seorang prajurit yang bernama Edward Boyce. Sebenarnya Boyce bukanlah tentara sungguhan. Dia mengikuti wajib militer 3 bulan lalu. Hal ini membuat Boyce merasa ketakutan selama di perjalanan. Rekan Boyce yang bernama Tippett menyuruh Boyce tidak usah khawatir. Melihat banyaknya jumlah pasukan yang ikut dalam misi ini, dia yakin kalau Hitler pasti akan mati. Seorang atasan yang bernama Sersan Rensin kemudian masuk ke dalam kabin prajurit untuk mengecek anak buahnya itu. Rensin memberitahu misi mereka kali ini. Mereka akan diturunkan di salah satu desa di Perancis yang bernama Ciel Blanc. Target mereka adalah menghancurkan pengacau sinyal yang ada di menara gereja di desa itu. Beberapa kapal induk Amerika membawa lebih dari 120.000 tentara sekutu yang nantinya akan melawan Nazi begitu tiba di pantai Perancis. Namun mereka tidak akan bisa mendarat di pantai Perancis jika mereka tidak menghancurkan menara yang berisi pengacau sinyal itu sebelum jam 6 pagi. Rensin lalu memperkenalkan Kopral Ford. Dia adalah ahli bahan peledak. Rensin memerintahkan Kopral Ford untuk memimpin misi ini. Beberapa saat kemudian terjadi guncangan hebat. Ternyata mereka sudah masuk ke dalam wilayah Prancis yang kini dikuasai oleh Jerman. Rensin menyuruh anak buahnya untuk tenang, meskipun terdengar ledakan di mana-mana. Sebuah bom lalu mengenai pesawat itu. Pilot pun membelokkan pesawat untuk mencari tempat yang lebih aman. Dari bawah, serangan tentara Nazi menembus badan pesawat. Beberapa pasukan tewas akibat serangan ini. Situasi pun semakin kacau karena bagian sayap pesawat terkena bom. Di saat lampu kabin menyala berwarna merah, Rensin menyuruh anak buahnya bersiap-siap untuk terjun dengan parasut. Boyce yang ketakutan mengajak sahabatnya Jacob untuk berjanji mereka akan terus bersama setelah sampai di darat nanti. Serangan musuh kembali mengenai pesawat, menghancurkan bagian belakang pesawat. Rensin menyuruh mereka untuk segera melompat karena pesawat akan jatuh. Rensin lalu menarik Boyce dan melemparnya keluar dari dalam pesawat. Boyce pun terjun bebas di tengah-tengah ledakan serangan tentara Nazi. Boyce kemudian nyemplung ke dalam sebuah danau. Dia langsung mengambil pisau dan kemudian memotong tali parasut lalu naik ke permukaan danau. Sesampainya di daratan, tiba-tiba dari jauh musuh menembaki Boyce. Boyce pun kabur masuk ke dalam hutan. Sambil berbisik-bisik, Boyce memanggil-manggil Jacob, namun tidak ada jawaban. Boyce lalu mengambil senjata milik prajurit yang sudah meninggal. Sambil mengendap-endap, Boyce melihat Sersan Rensin dikepung oleh tentara Jerman. Boyce ingin menolong, namun Ford datang mencegahnya. Akhirnya Rensin ditembak mati oleh tentara Jerman itu. Setelah tentara Jerman itu sudah pergi, Boyce pun marah kenapa Ford mencegahnya menolong Rensin. Ford kemudian berkata kalau mereka berdua tidak akan menang karena jumlah musuh terlalu banyak. Ford ingin Boyce tetap fokus pada tujuan utama mereka, yaitu menghancurkan menara pengacau sinyal sebelum jam 6 pagi. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Mereka lalu bertemu dengan Tippett, Chase, dan Dawson. Tippett melaporkan kalau bahan peledak yang mereka bawa semuanya aman. Mereka pun berjalan menuju desa Ciel Blanc. Mereka tetap harus menyelesaikan misi menghancurkan menara meskipun hanya berlima. Tiba-tiba sebuah ranjau meledak. Untuk sesaat kuping Boyce terasa kemeng. Ford pun memanggil Boyce beberapa kali. Akhirnya Boyce bisa kembali sadar. Dawson tewas dalam ledakan barusan. Ford kemudian menyuruh Boyce dan Chase untuk berhati-hati agar tidak menginjak ranjau lagi. Di tengah hutan, keempat prajurit itu kemudian berhenti untuk istirahat. Di sini, Chase dan Tippett menemukan sesuatu yang aneh. Mereka menemukan mayat anjing yang sudah hancur seperti habis dimakan sesuatu. Mereka pun penasaran karena binatang buas lain tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Boyce lalu mendengar sesuatu, mereka pun langsung waspada. Ternyata yang muncul adalah seorang perempuan yang bernama Chloe. Chloe yang panik melihat tentara Amerika langsung kabur.
Boyce dan teman-temannya pun mengejar Chloe karena takut wanita itu akan mengadu kepada musuh. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil menangkap Chloe. Boyce pun berbicara dengan Chloe dalam bahasa Prancis. Boyce menyuruh Chloe untuk tenang. Ternyata, barusan Chloe sedang mencuri barang-barang milik prajurit yang tewas. Kebetulan Chloe sendiri tinggal di desa Ciel Blanc, dan Chloe bersedia membantu tentara Amerika itu karena dia juga membenci tentara Jerman yang telah menjajah negerinya. Mereka pun berjalan mengikuti Chloe menuju desa Ciel Blanc. Sesampainya di gerbang desa, Chloe menunjukkan letak rumahnya. Di sana dia tinggal dengan adik laki-laki yang masih kecil dan bibinya yang sedang sakit. Ford yang tidak percaya begitu saja mengajak Tibet dan Chase untuk mengeceknya. Sementara Boyce diperintahkan untuk menunggu bersama Chloe. Namun Chloe marah karena tidak mau disuruh menunggu. Keributan ini membuat tetangga Chloe terbangun. Boyce pun langsung bersembunyi di dalam parit. Tetangga Chloe itu ngomel-ngomel karena seharusnya Chloe tidak boleh keluar di malam hari karena ada aturan jam malam. Jika melanggar jam malam, maka orang itu akan ditangkap dan dibawa ke dalam gereja yang saat ini diubah menjadi markas tentara Jerman. 4 orang tentara Jerman kemudian datang dan menangkap Chloe. Seorang kapten Jerman yang sepertinya menyukai Chloe menyuruh anak buahnya itu untuk melepaskan Chloe. Setelah para tentara Jerman itu pergi, Boyce langsung menemui ketiga temannya. Chloe kemudian menyuruh keempat prajurit Amerika itu bersembunyi di dalam rumahnya. Ternyata Chloe bisa berbahasa Inggris. Chloe menyuruh mereka naik ke loteng rumah. Tibet lalu mendengar suara aneh di dalam salah satu kamar. Chloe pun memberitahu kalau itu adalah bibinya yang sedang sakit parah. Adik laki-laki Chloe yang bernama Paul kemudian datang. Saat mereka mengintip dari loteng, Ford melihat kalau tentara Jerman menjaga desa ini dengan sangat ketat. Ford lalu menyuruh anak buahnya untuk mengecek bahan peledak yang mereka bawa. Chloe memberitahu kalau ada begitu banyak tentara Jerman di dalam gereja. Tiba-tiba dari luar terdengar keributan. Terlihat beberapa tentara Nazi menahan sepasang suami istri. Dengan keji, tentara Jerman itu menembak istri dan membawa suaminya ke dalam gereja. Chloe pun memberitahu kalau hal yang sama juga terjadi kepada kedua orang tuanya. Ford pun menyuruh anak buahnya untuk fokus menyelesaikan misi menghancurkan menara gereja yang memiliki pengacau sinyal sebelum jam 6 pagi agar armada tempur Amerika bisa berlabuh dengan aman di pantai Prancis. Chase yang pesimis menyarankan untuk menunggu bala bantuan karena mereka hanya berempat saja. Boyce selalu mengingatkan kalau bala bantuan itu tidak akan bisa datang sebelum mereka menghancurkan menara yang memiliki sistem pengacau sinyal radio itu. Tibet pun mengejek Boyce yang tiba-tiba seperti prajurit sejati, padahal sebelumnya Boyce bahkan tidak mampu membunuh seekor tikus. Ford pun menyuruh Tibet dan Chase mencari rute yang aman menuju menara. Sementara Boyce akan mengecek keadaan di sekitar rumah Chloe. Saat Boyce turun, dia penasaran dengan bibi Chloe. Boyce pun mendekati kamar bibi Chloe. Namun tiba-tiba Boyce terkejut melihat wajah bibi Chloe yang mengerikan. Chloe kemudian datang. Dia memberitahu kalau bibinya mengalami sakit yang aneh setelah sebelumnya dibawa pasukan Nazi ke dalam gereja. Chloe lalu berkata kalau tujuan Jerman datang ke sini adalah untuk menguasai tar atau tembakau dari Prancis. Menurut dokter Jerman, tar di Prancis ini mempunyai kandungan yang sangat hebat. Namun bagi Chloe, itu hanya alibi mereka saja untuk menjajah negeri ini. Mereka lalu mendengar suara mobil mendekat. Chloe langsung menyuruh Paul dan Boyce untuk naik ke loteng. Paul bersembunyi di loteng sementara Boyce dan Ford mengintip dari celah lantai. Ternyata yang datang adalah kapten Nazi yang tadi membebaskan Chloe. Orang itu bernama Waffner. Sebenarnya dia datang untuk menggeledah rumah Chloe. Namun Waffner tidak akan melakukannya jika Chloe mau melayaninya. Chloe pun menolak permintaan Waffner. Waffner yang marah lalu memanggil anak buahnya. Waffner pun mulai curiga melihat gerak-gerik Chloe yang aneh. Dia lalu bertanya di mana adiknya, Paul. Chloe menjawab kalau adiknya itu sedang tidur. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang berasal dari loteng. Waffner langsung menyuruh anak buahnya untuk naik memeriksanya. Mereka lalu melihat Paul di atas tangga. Merasa tidak ada yang aneh, akhirnya para tentara Jerman itu kembali turun. Waffner pun mengancam jika Chloe tidak menuruti permintaannya, maka dia akan membawa Paul ke dalam gereja. Chloe pun tidak punya pilihan lain. Waffner lalu menyuruh semua anak buahnya untuk pergi. Di atas, Boyce yang kasihan mengabaikan larangan Ford. Dia langsung turun. Boyce menodongkan senjatanya ke arah Waffner. Ford kemudian memukul Waffner dan menggeledah tubuh Waffner. Ford mengambil korek api milik Waffner. Ford lalu menghajar Waffner lagi hingga pingsan. Ford kemudian menyuruh Boyce untuk mencari Tibet dan Chase karena misi menghancurkan menara akan segera dilaksanakan. Boyce pun langsung pergi. Dia mengendap-endap berjalan menuju gereja mencari kedua rekannya itu. Dari balik semak-semak,
Boyce melihat tentara Jerman membakar beberapa orang hidup-hidup. Boyce lalu bersembunyi saat sebuah truk melintas dari belakang. Seekor anjing kemudian muncul di dekat Boyce. Boyce yang panik pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari anjing itu. Boyce akhirnya masuk ke dalam truk milik Jerman. Ternyata truk itu mengangkut mayat tentara Jerman yang sudah mati. Boyce yang tidak bisa keluar karena truk itu sudah terlanjur masuk ke dalam gereja yang kini diubah menjadi kamp tentara Jerman. Boyce pun bersembunyi di balik tumpukan mayat. Di saat truk berhenti, Boyce diam-diam turun dari truk. Boyce kemudian menyelinap masuk ke dalam gereja. Boyce berusaha mencari jalan keluar, namun Boyce malah masuk semakin dalam. Boyce melihat penjara aneh dengan lubang kecil. Saat melihat ke dalam lubang kecil itu, dia melihat seseorang di dalamnya yang sedang mengamuk kesetanan. Boyce lalu bersembunyi karena ada yang mendekat. Boyce melihat dokter memandangi ke dalam lubang kecil. Dokter itu lalu mencatat keadaan orang yang ada di dalam penjara. Boyce kemudian memeriksa ruangan lain. Di sini, Boyce melihat peralatan yang mengacaukan sinyal komunikasi yang harus mereka hancurkan. Dia kemudian masuk ke dalam ruangan aneh yang penuh dengan selang-selang. Ada beberapa kantong-kantong aneh yang tergantung. Tiba-tiba kantong itu bergerak. Ternyata ada manusia di dalamnya. Setelah masuk lebih dalam, Boyce kini ada di dalam laboratorium. Dia melihat beberapa alat suntik dengan cairan berwarna merah. Boyce pun mengambil satu suntikan untuk dilaporkan. Boyce lalu membuka sebuah tirai. Dia panik melihat kepala manusia yang terpotong namun masih bisa berbicara. Di sini Boyce kemudian melihat Jacob yang sudah dipasangi selang. Di saat Boyce sedang berusaha membebaskan Jacob, seseorang tiba-tiba datang. Boyce pun bersembunyi. Di sini, Boyce melihat sang dokter menyuntikkan cairan berwarna merah ke dalam tubuh mayat. Secara mengejutkan, mayat itu bergerak lagi. Setelah situasi aman, Boyce kembali membebaskan Jacob. Boyce melepas jarum besar yang menancap di perut Jacob. Boyce kemudian memapah Jacob. Dia menemukan sebuah lubang drainase yang tertutup besi. Setelah melepaskan besi di lubang itu, mereka pun masuk ke dalamnya. Mereka berdua akhirnya berhasil keluar. Di tempat lain, Tibet dan Chase sudah kembali ke rumah Chloe. Tibet mengira Boyce ditangkap oleh musuh. Namun tiba-tiba Boyce datang bersama Jacob. Boyce mengatakan kalau dia menemukan Jacob di dalam gereja. Mereka pun bingung bagaimana Boyce bisa masuk ke dalam gereja. Boyce yang masih panik berusaha menceritakan semua yang dia lihat di dalam gereja. Boyce juga mengatakan kalau dia melihat peralatan pengacau sinyal di dalam menara gereja itu. Boyce lalu menunjukkan suntikan berisi cairan merah yang dia bawa. Ford yang penasaran lalu membuka penutup wajah Waffner. Dia bertanya apa yang sedang dilakukan pasukan Jerman di dalam gereja, sambil menunjukkan suntikan yang dibawa Boyce. Waffner pun menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Ford tentu saja tidak percaya. Ford mengancam akan menyiksa Waffner jika dia tidak memberikan informasi. Waffner kemudian berkata kalau di sini mereka memanfaatkan penduduk desa Zielblank untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Chloe pun marah mendengarnya. Chloe langsung menusuk kaki Waffner dengan pisau. Ford lalu menyuruh Tibet untuk mengikat tangan Waffner dalam posisi berdiri. Dia akan menghajar Waffner. Awalnya Boyce tidak setuju karena mereka harus fokus dengan misi. Namun Ford ingin mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di dalam gereja. Ford pun menghajar Waffner bertubi-tubi agar Waffner buka mulut. Boyce yang tidak tahan akhirnya memutuskan untuk turun. Beberapa saat kemudian, Ford turun setelah selesai menyiksa Waffner. Ford mendapatkan informasi dari Waffner kalau setidaknya ada 40 tentara Jerman di dalam gereja. Meskipun akan sulit melewati pasukan sebanyak itu, namun mereka harus tetap menjalankan misi. Mereka pun menyusun rencana. Ford menyuruh Tibet dan Chase mengalihkan perhatian, sementara Ford akan memasang bom di menara dan menghancurkannya. Boyce lalu mengusulkan untuk memasang bom dari dalam gereja, agar laboratorium yang ada di dalam sana juga ikut hancur. Namun Ford menolaknya, karena masuk ke dalam gereja berarti masuk ke dalam kandang macan. Ford akan memasang bom itu dari luar. Ford lalu menyuruh Chase untuk membawa Waffner turun. Mereka akan menggunakan Waffner sebagai umpan tentara Jerman. Chase pun naik ke loteng. Chase melihat Waffner yang tidak bergerak. Chase lalu membuka ikatan Waffner. Diam-diam Waffner bangun dan mengambil senjata Chase. Tiba-tiba Waffner menembak Chase 2 kali di dadanya. Boyce dan yang lain pun datang dan langsung menyerang Waffner. Mereka berusaha menolong Chase, namun akhirnya Chase meninggal. Boyce melihat suntikan yang dia ambil dari gereja. Dia pun teringat sesuatu. Boyce langsung menyuntikkan cairan itu ke dalam tubuh Chase. Saat mereka akan turun, tiba-tiba Chase bangkit kembali. Semua orang pun panik. Waffner kemudian berkata kalau suntikan itu berisi serum keabadian. Serum itu bisa menghidupkan orang mati serta memberikan kekuatan super kepada seseorang. Secara aneh, Chase mengatakan kalau dirinya baik-baik saja.
Chase bahkan dengan mudah bisa menghancurkan botol minumnya. Chase kemudian berdiri. Dia membuka baju dan jaketnya karena merasa kepanasan. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh di tubuh Chase. Chase yang kesakitan membenturkan kepalanya ke tiang kayu. Di leher Chase lalu muncul sesuatu yang aneh. Chase kemudian mengamuk mencekik Boyce. Tibet mencoba membantu Boyce, namun Chase menyerangnya. Ford akhirnya menembak Chase berkali-kali hingga tumbang. Namun beberapa saat kemudian, Chase bangkit kembali. Boyce pun langsung menyerang Chase hingga kepala Chase hancur. Chase pun akhirnya tidak bergerak lagi. Namun ternyata Waffner memanfaatkan situasi ini untuk kabur. Waffner membawa Paul untuk dijadikan sandera. Baku tembak pun terjadi melawan pasukan Jerman yang ada di luar. Saat Waffner akan kabur menggunakan mobil, Ford berhasil menembak wajah Waffner. Namun Waffner masih bisa kabur dengan membawa Paul. Ford pun menyuruh anak buahnya untuk bergegas menghancurkan menara. Namun Boyce meminta mereka juga menyelamatkan Paul yang telah diculik. Karena Paul diculik akibat kesalahan mereka juga. Sebenarnya Ford tidak memperdulikan hal lain selain menghancurkan menara. Namun Boyce tetap pada pendiriannya. Boyce berkata kalau dia bisa mengantar Ford menyelinap masuk ke dalam gereja tanpa diketahui. Mereka akan menghancurkan gereja dari dalam. Sehingga bukan hanya menara saja yang hancur, namun juga laboratorium yang ada di dalamnya. Tibet pun setuju untuk menyelamatkan Paul. Ford kemudian mengingatkan jika mereka melakukan hal ini, besar kemungkinannya mereka tidak akan keluar dengan selamat. Mereka pun tidak peduli, apapun resikonya akan mereka lakukan, karena jika mereka santai-santai di sini pun mereka juga akan tetap mati. Akhirnya Ford menyetujui rencana ini. Sementara itu, di dalam gereja, Waffner yang terluka parah menyuntikkan serum keabadian sebanyak 2 kali ke dalam tubuhnya. Setelah mendapat suntikan itu, tiba-tiba Waffner tidak merasakan sakit sedikit pun meskipun wajahnya hancur. Waffner malah merasa kekuatannya semakin meningkat. Di luar, Ford membagi anak buahnya menjadi 2 tim. Tibet dan Jacob akan mengalihkan perhatian musuh, sementara Ford dan Boyce akan masuk ke dalam gereja. Di tempat lain, Chloe memancing beberapa tentara untuk mengejarnya. Chloe sengaja berhenti di jembatan. Di saat seorang tentara yang mengejarnya sedang lengah, Ford langsung menyerangnya. Tentara Jerman itu lalu kembali ke dalam gereja dengan mulut yang tertutup lakban. Seorang tentara lain mencabut lakban itu. Ternyata ada granat di dalam mulutnya. Mereka juga melihat bom ada di dalam motor yang dikendarai. Seketika ledakan pun terjadi, menewaskan tentara-tentara Jerman yang ada di sana. Tibet dan Jacob kemudian menembaki tentara Jerman yang keluar dari dalam gereja. Di tempat lain, Ford, Boyce, dan Chloe masuk ke dalam gereja melewati drainase. Setelah sampai di dalam, Ford berkata kalau mereka akan memasang bom di menara dulu, baru kemudian mencari Paul. Namun Chloe tidak setuju. Chloe yang tidak sabar akhirnya pergi untuk mencari Paul seorang diri. Chloe lalu menghadang 2 tentara musuh dan menanyakan di mana keberadaan Paul. Chloe menembak salah satu prajurit musuh karena tidak mau memberitahu. Akhirnya tentara yang satunya bersedia mengantar Chloe. Sementara itu, Ford menyuruh Boyce untuk memasang bom di laboratorium, sementara dia sendiri akan memasang bom di menara tempat peralatan pengacau sinyal berada. Ford menyuruh Boyce bergerak cepat karena sudah tidak ada waktu lagi. Di ruangan lain, tentara musuh mengantar Chloe menuju salah satu penjara. Chloe mengintip ke dalam penjara namun dia tidak menemukan Paul. Chloe justru melihat potongan tubuh manusia. Dari belakang di saat tentara itu akan menembak Chloe, Boyce datang menolongnya. Boyce lalu membawa Chloe pergi. Dari belakang Chloe melihat tentara itu ditarik oleh sesuatu. Di luar, Tibet dan Jacob memancing pasukan musuh menjauh dari gereja. Di dalam, Boyce membawa Chloe ke dalam laboratorium. Chloe pun akhirnya menemukan Paul yang ditahan di laboratorium. Boyce lalu menyuruh Chloe dan Paul untuk pergi. Chloe meminta Boyce untuk ikut pergi dengannya, namun Boyce menolak karena dia akan membantu Ford lebih dulu. Akhirnya, Chloe dan Paul pergi menuju saluran drainase. Chloe menyuruh Paul masuk lebih dulu. Saat Chloe akan masuk, sesuatu menarik rambut Chloe dan melemparnya. Makhluk itu adalah zombie hasil eksperimen tentara Jerman. Chloe menyuruh Paul untuk kabur. Chloe mencoba menembak makhluk itu, namun sia-sia. Chloe lalu menembak kepala makhluk itu. Namun makhluk itu masih bisa bangkit kembali. Chloe pun langsung kabur melewati sebuah terowongan. Di sini, Chloe menemukan senjata pelontar api. Chloe pun menyemburkan api ke arah zombie itu hingga benar-benar mati. Chloe pun kemudian pergi. Di dalam, di saat Ford baru selesai memasang bom dan timernya, ternyata Waffner sudah ada di belakangnya. Waffner langsung menyerang Ford. Waffner lalu menghancurkan timer yang terpasang di bom. Di tempat lain, setelah Boyce selesai memasang bom di laboratorium, seorang dokter Jerman menodongkan pistol ke arahnya. Boyce pun akhirnya berhasil membalikan keadaan. Boyce balik menyerang dan membunuh dokter itu. Di luar, Tibet dan Jacob masih melakukan adu tembak dengan tentara Jerman di desa. Tiba-tiba Paul datang di tengah-tengah medan perang. Tibet pun langsung bergerak menyelamatkan Paul. Tibet akhirnya berhasil membawa Paul ke tempat yang aman.
namun bahunya tertembak oleh musuh. Chloe lalu datang menembaki semua tentara Jerman yang ada di sana. Di dalam gereja, Waffner yang ingin balas dendam menancapkan pengait besi ke dalam tubuh Ford. Waffner lalu mengambil beberapa suntikan yang berisi serum abadi. Waffner akan membangkitkan mayat-mayat pasukan Jerman yang ada di sana. Boyce lalu datang menembaki Waffner beberapa kali, namun serangan itu tidak mempan. Waffner pun menyerang balik. Dia melempar Boyce hingga ke ruangan sebelah. Dengan susah payah, Ford akhirnya berhasil melepaskan tubuhnya dari pengait besi. Waffner lalu mengeluarkan mayat-mayat pasukan Jerman yang ada di sana. Waffner menyuntikkan serum ke dalam tubuh mayat-mayat itu. Sementara itu, Ford yang sekarat mengambil serum abadi dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Waffner kemudian menghajar Boyce bertubi-tubi. Dari belakang, Ford datang dan menusuk dada Waffner dengan besi. Setelah Waffner mencabut besi yang menancap di tubuhnya, Waffner langsung menyerang Ford. Waffner sadar kalau Ford telah menyuntikkan serum keabadian ke dalam tubuhnya. Meskipun Ford juga sudah menggunakan serum itu, namun Waffner masih susah dikalahkan. Ford lalu mengambil tabung gas. Dia memberi isyarat kepada Boyce untuk menembak tabung itu. Ford pun menggelindingkan tabung itu ke arah Waffner. Dari jauh, Boyce langsung menembaknya. Ledakan pun terjadi, membuat Waffner terlempar. Boyce kemudian menghampiri Ford. Boyce memapah Ford untuk keluar dari laboratorium. Namun Ford malah mendorong Boyce keluar. Ford lalu mengunci laboratorium itu dari dalam. Ford menyuruh Boyce untuk memasang timer di bom yang sudah dia pasang di menara. Ford sendiri akan mengorbankan dirinya di sini untuk meledakkan laboratorium ini. Ford ingin semua yang ada di dalam laboratorium ini hancur, agar pihak Jerman maupun pihak Amerika tidak ada yang bisa menemukan serum iblis ini. Dari belakang, terlihat Waffner kembali bangkit. Begitu juga dengan beberapa mayat hidup yang tadi disuntik serum. Ford pun mengambil satu bom. Dia membakar sumbu bom itu. Melihat hal ini, Boyce langsung pergi. Seketika laboratorium itu pun meledak, menghancurkan semua yang ada di sana. Di ruangan lain, Boyce berhasil memasang timer di bom yang ada di menara. Dia kemudian mencari jalan keluar. Seketika bom itu pun meledak, membuat menara pun mulai runtuh. Ledakan dahsyat terjadi di mana-mana. Dengan susah payah, Boyce akhirnya berhasil keluar dengan selamat. Dengan hancurnya menara pengacau sinyal ini, pasukan Amerika akhirnya berhasil mendarat di Prancis dengan lancar. Tentara Jerman yang ada di sana pun berhasil dipukul mundur keluar dari Prancis. Beberapa saat kemudian, seorang kapten menanyakan kepada Boyce kenapa dia tidak menghancurkan menara dari luar, namun justru dari dalam. Kapten itu mendengar rumor kalau di dalam gereja ada laboratorium yang aneh. Apakah itu benar? Boyce pun berbohong. Dia berkata kalau tidak ada apa-apa di dalam gereja itu. Mereka sengaja meledakkan gereja itu dari dalam karena itu adalah keinginan Ford sebagai atasannya. Boyce tidak ingin siapapun tahu mengenai isi laboratorium milik Jerman itu. Boyce, Tibet, dan Jacob kemudian dipindahkan ke dalam tim Charlie melanjutkan peperangan ini. Dan berakhirlah alur cerita film Overlord ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah saat sedang perang, jangan tergoda oleh gadis desa. Karena akibatnya akan fatal. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!